Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-soleha. Jumpa lagi hari ini dengan Ustazah di pelajaran tema. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Simaklah cerita di bukumu, Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Desa Melati merupakan desa yang sangat padat penduduknya. Warganya sangat peduli terhadap lingkungan. Bukti kepedulian warga Desa Melati terhadap lingkungan antara lain adanya tempat sampah di depan rumah, tidak ada sampah yang menyumbat aliran selokan, dan terdapat taman yang menjadi daerah resapan hujan. Namun, intensitas curah hujan bulan lalu lebih sering dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu membuat air dalam selokan sedikit meluap ke jalan. Selokan di Desa Melati terlalu dangkal, sehingga tidak mampu menampung air hujan yang curahnya sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah cuaca reda, warga segera bergotong royong, membersihkan dan memperdalam selokan. Dampak yang ditimbulkan jika kita tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah terjadinya banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Selanjutnya, kita akan belajar upaya pelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Contoh lain, upaya pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan adalah tidak merusak taman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan-hutan yang sudah gundul atau ditebang habis. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan yang bisa kamu lakukan di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggalmu. Masalah keseimbangan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah.
Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa masalah keseimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu kerusakan hutan. Kerusakan hutan terjadi akibat kegiatan penebangan liar dan peningkatan kegiatan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Masalah keseimbangan lingkungan yang kedua yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, pertanian monokultur, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Masalah keseimbangan lingkungan yang ketiga yaitu penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air terjadi karena kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Masalah keseimbangan lingkungan yang keempat yaitu penurunan kualitas kesuburan tanah. Penurunan kualitas tanah terjadi antara lain disebabkan pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan penambangan batu bara. Masalah keseimbangan lingkungan yang kelima yaitu banjir. Banjir terjadi karena buruknya sistem drainase, kerusakan hutan, dan penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Berikut bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Secara umum, akar terdiri atas dua jenis, yaitu monokotil dan dikotil, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, seperti pada padi dan jagung. Sementara akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, misalkan pada tumbuhan jambu dan tumbuhan mangga. Akar mempunyai banyak fungsi, antara lain menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan. Oke, bagian-bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tegak terdiri di atas tanah. Fungsi batang antara lain yang pertama yaitu menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga fungsi dari batang yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya tanaman tebu. Berdasarkan jenisnya, batang terdiri atas batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Berdasarkan jumlah keping bijinya, batang terdiri atas batang monokotil dan batang dikotil. Bagian-bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Bagian-bagian daun yaitu tulang daun, tangkai daun, dan helai daun. Fungsi daun antara lain sebagai alat pernapasan, yang kedua yaitu tempat penguapan, dan yang terakhir yaitu tempat fotosintesis. Berdasarkan jumlah helai daunnya, daun terdiri atas daun tunggal dan daun majemuk. Sementara itu, berdasarkan susunan tulang daunnya, daun terdiri atas daun dengan tulang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Bagian-bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Biasanya bunga berwarna indah dan berbau harum.
Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Nah, berikut ini bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya yaitu penghubung antara bunga dengan batang. Bagian-bagian bunga yang kedua yaitu kelopak bunga, yaitu berfungsi sebagai melindungi bunga saat masih kuncup. Bagian bunga yang ketiga yaitu mahkota bunga. Bentuk mahkota sangat menarik dan berwarna-warni. Saat masih kuncup, mahkota terbungkus oleh kelopak bunga. Oke, yang selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga yang keempat, benang sari. Benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan pada bunga, terdiri atas kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Bagian bunga yang kelima yaitu putik. Putik yaitu alat kelamin betina pada bunga yang terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Tangkai putik akan tumbuh menjadi bakal buah dan bakal biji. Proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel pada kepala putik. Selanjutnya, berdasarkan kelompok bagian-bagian bunga, bunga dikelompokkan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, yaitu benang sari dan putik, bunga terbagi atas bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Selanjutnya yaitu bagian bunga yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang dimakan biasanya daging buahnya. Biji adalah hasil pembuahan akibat penyerbukan antara putik dan serbuk sari. Biji terdiri atas 3 bagian, yaitu kulit biji, lembaga atau keping, dan daun lembaga. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Demikian pembahasan tentang masalah keseimbangan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.